Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du fa ya ibadallah ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu al-khairu manu'a illa al-musallin allazina hum 'ala salatihim daimun wallazina fi amwalihim haqqun ma'lum. Subhanallah. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak dan Ibu serta seluruh jemaah sholat maghrib rahimahumullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Berkami kita memuji Allah sebagai salah satu bentuk perwujudan rasa syukur kita kehadirannya. Berkat rahmat, limpahan karunia serta kemudahan yang kelapangan yang dicurahkan kepada kita, dapatlah kita hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita bersyukur kepada Allah, maka akan kita dapatkan ketenangan di dalam hidup ini. Banyak orang berusaha dan berupaya bagaimana dia bisa tenang di dalam hidup. Sesungguhnya ketenangan itu tidak mahal, karena sumber ketenangan itu adalah Allah. Maka untuk mendapatkan ketenangan itu, sandarkanlah diri kepada Allah. Ingatlah dia dan selalu mendekatkan diri kepadanya. Selawat dan salam tertuju dan teruntuk buat Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Bapak dan Ibu serta seluruh jemaah sholat maghrib rahimahumullah. Tema kajian kita adalah berkaitan dengan masalah tasawuf. Yang secara sederhana bertasawuf itu artinya adalah sedang menyucikan jiwa kita. Karena kita manusia ini unsurnya dua, ada unsur zahir, ada unsur batin. Kedua-duanya itu tidak bisa terpisah, sama dijaga, sama dipelihara, sama dicintai, sama disayangi. Keduanya bisa bersih, keduanya juga bisa kotor. Kekotoran zahir kita itu bisa kita bersihkan dengan bertaharah. Bersihkanlah tubuh yang kotor, badan yang kotor itu dengan bertaharah, bersuci. Apakah dengan mandi, apakah dengan berwudu, ataupun bertayamum. Insya Allah zahir kita itu akan bersih. Tapi sesungguhnya yang menjadi hadas di dalam hidup ini tidak hanya hadas zahir. Ada juga yang disebut dengan hadas batin, yaitu kotoran-kotoran yang melekat di rohani kita. Dia tidak nampak, tapi dia mempengaruhi. Oleh sebab itulah Rasulullah mengingatkan betul kepada kita untuk mengetahui satu bahagian di dalam diri kita yang disebut dengan qalbun, hati bermakna roha, hati dengan makna roh, rohani atau jiwa. Di mana di dalam penjelasan itu dikatakan oleh Rasulullah, ketahuilah oleh kalian bahwasanya pada tubuh kalian itu ada segumpal daging. Kalau baik, baiklah di kalian. Kalau sakit atau rusak, rusaklah yang baik. Itulah di hati. Pertama, hati dengan bermakna jantung kita. Yang kedua, hati dengan makna rohani kita, jiwa kita.
Dunia tasawuf itu Bapak Ibu adalah ilmu yang mengajarkan kepada kita bagaimana kita bisa menggapai ketenangan hidup, ketenangan jiwa. Karena sesungguhnya kebahagiaan yang tertinggi di dalam hidup ini terletak pada kebahagiaan jiwa kita, bukan pada kebahagiaan raga. Jadi ada raga, ada jiwa. Kebahagiaan yang hakiki itu tidak pada kebahagiaan raga, tapi pada kebahagiaan di jiwa. Kalaupun kita terbatas di dalam raga kita, tapi jiwa tidak, maka kebahagiaan itu tentu bisa tetap hadir di dalam hidup. Pada malam ini kaji kita Bapak Ibu hadir, ada dua penyakit yang bersarang di dalam jiwa kita. Kalau penyakit ini tidak kita obati, maka samalah dengan penyakit yang ada di badan. Kalau ada penyakit di badan, tentulah badan tidak terasa enak, gelisah kita, tidak nyaman hidup. Demikian juga jika dua penyakit ini tetap kita pelihara di dalam jiwa, maka hidup tidak akan pernah tenang, tidak akan pernah merasa bahagia. Pengajian ini kita sandarkan kepada surat Al-Ma'arij ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-21 atau sampai 23. Surah Al-Ma'arij. Ayatnya sudah kita bacakan tadi, kita terjemahkan Bapak Ibu. Sungguh kata Allah, manusia itu diciptakan bersifat suka mengeluh. Nah, jadi rupanya penciptaan kita itu bersamaan ada pula sifat yang mengiringi. Jadi setiap manusia diciptakan sesungguhnya pada dirinya itu melekat berbagai sifat. Salah satu sifat yang melekat dalam diri kita itu disebut halu'a. Halu'a, ya, halu'a itu khulu'. Khulu' itu adalah gelisah, tidak pernah merasa puas, ya, tidak pernah merasa cukup. Itu adalah salah satu sifat yang ada pada diri kita, yang disebut dengan halu'a. Nanti dalam bahasa Arab disebut khulu'. Khulu' itu apa? Kegelisahan yang selalu ada. Kegelisahan yang disebabkan oleh selalu tidak merasa puas di dalam hidup. Itu yang ada pada diri kita, yang melekat pada diri kita, dan itu selalu hadir dalam diri kita. Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Sedikit saja datang kesusahan, keluh kesah itu muncul sedemikian rupa. Ya. Namun, dan apabila mendapat kebaikan, umpamanya mendapatkan harta, tadi gelisah karena tidak punya harta, sedikit saja hartanya hilang, gelisahnya luar biasa. Dan apabila mereka mendapat kebaikan, bagaimana? Dia justru kikir. Ya, justru kikir. Kecuali kedua hal itu tidak akan ada pada jiwa orang yang sholat. Kenapa? Kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat dan mereka yang tetap setia melaksanakan sholatnya itu. Bayangkan. Jadi begitu besar sebetulnya peran sholat itu dalam menenangkan batin kita. Bapak Ibu hadir. Jadi pada ayat ini ada dua keadaan diri kita yang itu bisa mengantarkan kita kepada kegelisahan hidup dan ketidaktenangan jiwa. Pertama namanya halu'ah. Halu'ah itu apa tadi Ibu? Gelisah, tidak tenang, tidak tentram. Oh ya. Kalau itu ada hadir di dalam diri kita, itu biasa. Kenapa? Karena itu adalah fitrah yang tidak bisa lepas dari diri kita. Senang, susah, bahagia, sedih. Tapi halu'ah ini kegelisahan yang tidak normal, kegelisahan yang tidak wajar. Kenapa? Karena kegelisahan itu muncul dari satu sifat lain, yaitu apa? Kegelisahan yang timbul
Karena rusuh. Rusuh itu maksudnya apa? Nah, kalau di sini katakan ya mengeluh. Mengeluh. Kegelisahan yang dihantarkan oleh sifat mengeluh. Kalau begitu Bapak Ibu, kalau hidup ini terlampau banyak mengeluh, isinya mengeluh terus, jiwa yang dihantamnya. Jiwa yang dihantam tidak tenang. Maka kita dalam hidup tidak boleh mengeluh. Tidak boleh mengeluh. Ya, walaupun hidup ini banyak yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Menghadapi yang seperti itu, jiwa kita harus selalu mengembalikan perkara itu kepada Allah. Tidak dengan mengeluh dan keluh kesah kita hadapi. Contoh saja banyak kita mendengar orang mengeluh. Dia mau bekerja pagi, datang hujan. Apa muncul? Mengeluh langsung. Kalau sudah mengeluh itu apa yang dihantamnya? Hati, jiwa. Terus apa muncul? Muncullah satu hal yang disebut umpatan. Wa'adina hujan dari bagi. Kepada siapa umpatan itu kita adakan? Kepada siapa? Kepada siapa kita mengumpat kepada Allah? Wa'adi hujan dari bagi. Banyak. Tapi orang yang tidak mengeluh ketika itu, dia mencarikan solusi. Hujan itu rezeki, hujan itu nikmat, hujan itu rahmat. Maka yang dia lakukan tidak mengumpat, tapi dia cari payung, cari mantel. Ketika itu jiwa ini tidak masalah. Jadi sesungguhnya kejiwaan kita, kegelisahan dalam hidup itu penyebabnya diri kita sendiri. Penyebabnya diri sendiri. Maka jangan kullu humazatin lumazah. Satu perbuatan yang dicela itu adalah humazah wa lumazah. Ada humazah satu, lumazah satu, mencaci maki dan mengumpat. Jika kebiasaan ini hadir di dalam jiwa kita, maka jiwa tidak akan tenang. Karena di alam ini harus kita sadari, tidak semua yang kita harapkan itu bisa terwujud seperti apa yang kita harapkan. Dan yang kita inginkan itu bisa terkabulkan seluruhnya. Maka semua itu harus dihadapi dengan lapang hati. Maka di dalam menghadapi persoalan-persoalan itu dalam dunia tasawuf itu Bapak Ibu ada satu sifat, sabrun. Apa itu sabrun? Sabrun itu bermakna ridho. Sabrun itu artinya sabar itu melapangkan hati dan berpikiran positif kepada Allah. Itu yang sabar. Sabar itu tidak berarti apa? Tokok kepada orang diam saja, itu sabar benar. Sabar itu bermakna ridho. Ridho itu mengembalikan, berlapang hati dan senyum kita kepada Allah. Kenapa? Karena dalam pikiran orang yang sabar, sebenar sabar, dia menyadari sebuah peristiwa yang hadir pada dalam jiwanya pasti ada tujuan dan hikmah di situ. Ada maksud tertentu dari Allah. Nah, itu dia. Maka kalau sudah begitu kita tidak ada kebiasaan. Ya. Oleh sebab itu obatnya apa? Obatnya adalah mengembalikan kepada Allah dengan ingat kepada Allah dengan rezeki. Jangan mengumpat. Kenapa begini hidup ini? Kenapa begini? Kenapa begini? Kenapa saya seperti ini? Orang lain tidak. Dan itu perbandingannya. Karena Allah punya rahasia dari semua apa yang terjadi di alam ini. Itu penyakit pertama. Maka kalau kita sudah dihinggapi oleh penyakit ini, hanya berbahaya. Ciri-ciri orang yang gelisah itu adalah izama sahusyaru jazu'an. Oh, kalau dia mendapat sesuatu yang dia tidak enak pada dirinya, luar biasa. Kalau dapat sesuatu yang tidak diinginkan, wah luar biasa umpatannya. Awak kamu kain hujan tibu, awak kamu jangan kabarane hujan tibu. Saya pernah ibu mendengar urang sareng barale kami tibu hujan, dia ada terang ucapan alhamdulillah. Nah, itu berarti jiwa itu belum sampai ketika pemaknaan bahwasanya Allah punya tujuan itu.
Nuka dapat di kau kada tiawa barale, nah barale kalau satu hari balik pulau, nah itu baru kata juda. Hidup tidak bisa begitu, tidak bisa begitu. Maka semua para jangankan kita, para nabi itu diuji oleh Allah daya tahan tubuh dan imannya, ya kan? Nabi juga jangankan kita, daya tahan iman para nabi itu juga diuji oleh Allah. Keluh kesah apa enggak? Kalau timbul keluh kesah, belum teruji imannya. Contohnya saja Nabi Ayub, Janati al-Anbiya 82. Dan itu betul Nabi Ayub Bapak Ibu. Apa para lu tahu kenal tidak ada sobok, tahu lagi dari Al-Quran. Bagaimana Nabi Ayub adalah orang yang hidup berkecukupan, orang yang hidup dalam keluarga, ada anak, ada istri, ada tuanya, beranak sambung, pemuka masyarakat pula, pemimpin di tengah keluarga, pemimpin di tengah masyarakat, lengkap. Suatu masa diuji oleh Allah. Ujian Allah itu dulu sesuatu yang sangat berat. Yang pertama datang penyakit yang tidak pernah orang dapat penyakit seperti itu, sehingga dia harus keluar dari kampung pergi ke tempat yang jauh, tidak bersentuhan dan berdekat dengan orang lain. Tanam-tanamannya, binatang ternaknya mendapat cobaan dari Allah pada mati. Anaknya bahkan ada juga meninggal. Untung setelah dapat istri dan elok, walaupun banyaknya pikiran tidak akan meninggalkan Nabi. Di dalam yang seperti itu, kalau terjadi pada diri itu apa-apa, ibu berkecukupan selalu ada, lalu terbaliklah dunia itu, gimana perasaan kita? Tidak pasti kita belum bisa. Datanglah istrinya kepada Ayub, wahai suamiku, modeko benar penyakit, dan memintalah kepada Allah supaya penyakitku diangkatkan. Memintalah kepada Allah supaya hidupku dilapangkan balik. Nah itu benar permintaan di sini kepada suami. Nabi Ayub sebagai seorang nabi tidak langsung meminta. Jadi tanya istrinya, sudah berapa lama saya sakit? Apa boleh tahu? Sana Nabi segitu lebih berubah. Mana lama sana bersehat bersakit, lama sana lama sehat sakit. Lalu salam itu, malu aku memohon kepada Allah untuk sembuh. Dan mau bela. Kau ini yang sampai awal dari Nabi minta kepada Allah untuk beliau. Mungkin itu godaan yang datang dari iblis kepada istrinya sampai kepada suami awali Nabi. Tapi dinyai oleh Allah itu kan iblis. Kalau kesal. Jadi yang pertama rumusnya hidup ini tidak boleh banyak keluh kesah. Untuk menghindari keluh kesah itu, maka obatnya adalah dengan zikrullah, ingat kepada Allah. Maka berzikir itu oleh para sufi adalah cara untuk mengobati jiwa. Ya, karena sudah ada rumusnya. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Hanya satu cara, satu jalan untuk jiwa bisa tenang dengan zikrullah. Itu yang pertama Bapak. Yang kedua penyakit, ya, yang bersarang dalam jiwa manusia, yang itu bisa mendatangkan ketidaktenangan pada batinnya, disebut al-bukhlu. Bukhlu itu bahasa kitanya bakhil. Bakhil yang dalam terjemahan sehari-hari kita kikir. Apa itu kikir? Kikir itu tidak mau berbagi, tidak mau berbagi, tidak mau. Betul. Tapi di dalam Al-Quran kata kikir itu 4 model, bukan bakhil saja. Yang pertama al-bukhlu, betul itu ya. Al-bukhlu itu artinya sebagaimana yang biasa kita baca di sini, ya. Saya dulu 180 surat Ali Imran. Bismillahirrahmanirrahim.
ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. Memang bakhil, kikir itu dalam Al-Quran ada 4 model. Kau boleh atau dia kita cari apa kategori nama gitu. 160 dan jangan sekali-kali orang yang kikir dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada mereka serta karunia dari Allah mengira bahwa perbuatan kikir itu baik bagi mereka. Jangan awak mengira kikir itu elok untuk awak, tapi menyiksa diri, mengacaukan hati. Awak kan merasa kalau tidak bahagia di orang lain itu malah awak akan itu rupanya tidak. Orang yang tidak mau berbagi dengan orang lain kan itu namanya kikir. Jangan dia mengira itu karena bahagia. Ternyata Al-Quran mengatakan tidak. Satu yang akan membuat jiwa tidak tenang itu adalah perbuatan kikir itu. Jelas di sini katakan. Ya. Jangan mereka itu mengira bahwa kikir itu baik bagi mereka. Tidak. Padahal kikir itu syarrul lahu. Syarr itu sesuatu yang sangat tidak baik. Salah satu ketidakbaikan itu adalah isi jiwa sebetulnya tidak. Ibu-ibu kalau masih sedekah sana dia bodak. Sana. Sudah pernah awak bersedekah. Lah 10 kali lagi kali orang minta tolong kau tak pernah. Pasti ada kegelisahan dalam jiwa. Kemudian ayat itu mengatakan, ya, harta yang mereka pikirkan itu, harta yang kita pikirkan dan mau kita berbagi dengan orang lain, ya, akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Harta yang kita simpan, yang tidak mau kita berbagi dengan orang lain akan dikalungkan. Menandakan apa? Ya, kita akan memperoleh kembali dari kiamat, tapi tidak lagi dalam bentuk emas dan perak, tapi sudah berubah menjadi panasnya di neraka. Milik Allah lah warisan apa yang ada di langit dan di bumi. Oleh sebab itu jangan kita mengatakan ini milik kita. Pemiliknya Allah. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Artinya Allah Maha sangat tahu dengan apa yang kita lakukan. Jadi pertama ada kikir itu namanya bakhlun. Lawannya anjur. Jur itu dermawan. Lawan dari bakhil dermawan. Orang yang tidak dermawan namanya bakhil. Ya, orang yang berkecukupan tapi tidak mau dia mengeluarkan dari hartanya, itu disebut bakhil. Lawannya adalah dermawan. Yang kedua, rupanya kikir itu di dalam Al-Quran tidak saja satu. Ada namanya as-syuh. Syuh itu artinya apa? Kikir, pelit. Tapi lucunya kekikiran itu tidak saja untuk orang lain, untuk dirinya pun dia kikir. Menyusul kepada bukan hanya untuk orang lain dia kikir, untuk diri sendiri kikir atau syuh namanya dalam Al-Quran. Barang dia kurang dan dia orang, piti banyak membagi lontong untuk diri seorang semua untuk ambil itu. Enggak. Apa yang itu? Bapak. Kecil kawan orang besar keren dulu itu perokok berat. Jadi orang merokok macam-macam. Ada merokok yang bisa dibawa. Yang bisa. Tahunya kawan kau merokok di mana nampak korepi itu sudah video korepi. Makan bersama. Jadi perokok macam-macam. Atau kawan itu. Jadi ada orang yang tidak sadar kikir kepada orang lain, untuk dirinya pun dia kikir. Artinya apa itu? Tidak ada perhatikan pergunakan hartanya itu. Dirinya kebutuhan dirinya banyak.
Mana juga dah. Saya kalau nak mulia buat istri kita. Bukan dah domitin. Kita tak ada normal awak tu. Nak sehat jiwa awak tu. Ya. Iko pernah lama-lama sekarang nanti kita mengenal dari apinya ini. Tidak. Kikir untuk dirinya, kikir untuk orang lain. Sudah sakit badannya, tapi takut mau lebih pembeli ubek. Dia itu terbuang sesakit. Tidak. Pada jalan pakai bukit tinggi. Ya, kalau jalan menurut bukit tinggi kan lain. Nah, kalau itu tuh bayar. Tak sesuai dengan dia tu. Dia tak sambil bodoh. Boleh apa menyimpan harta tapi jangan menyayangi diri. Tidak ada Rasulullah itu. Tidak. Rasulullah itu tidak ada melawan keluar juga untuk dirinya. Caranya apa? Dia balik untuk oleh Rasulullah. Rasulullah itu ada untuknya. Unta merah boleh. Unta merah itu mulia kalau begini jarang itu. Ibu doktor itu bawa jalan untuk pilot contohnya untuk buat sopir jalan untuk kalau jalan dah sama orang. Jadi untuk apa pilot misalkan isi tujuan jalan besok jalan tahu arah pulang itu. Jadi Rasulullah itu tidak ada menyiksa diri. Tidak. Cuma Rasulullah tidak mengejar itu kesederhanaan itu. Ya kalau mencari Rasulullah itu baju tidak bertukar. Kenapa Rasulullah itu kayu, tapi kekayaan Rasulullah itu tidak memperkaya dirinya untuk meminang Khadijah sebagai kuntulan. Barat. Awak hendak cik meminang maharnya seperangkat alat solat tunai berutang itu minggu. Rasulullah, ni serba nak pinang Khadijah apa sekurang kuntu. Miskin atau kayu tu? Kayu. Dan itu namanya syukur. Kalau hidup ini kikir kepada orang lain, kikir kepada diri juga merusak jiwa. Ya, merusak jiwa. Yang ketiga, ada namanya al-qatul, yang itu kikir, ya, yang sudah menjadi tabiat bagi seseorang itu. Kalau dia mendapat rahmat dari Allah, dia suka mengurangi. Ini lah ibaratnya. Tapi di mana nggak sakit ini lah ini ibaratnya. Tapi tidak ada neraca. Itu mengurangi itu. Allah berikan kepadanya sempurna banyak, tapi dikeluarkan dia secara kikir. Contohnya. Keberhatian tiba di sayur, dicari sayur-sayur ala nak makanan lele gitu kan. Lele dengan sojok sila. Nah boleh sayur berapa saja. Malu dia, malas dia mengeluarkan rezeki, dikurangi. Ya. Bahkan dikatakan dalam satu ayat, "Qul law antum tamlikuna khazaina rahmatir al-ardi idza lamsaktum khasyatal infaq wa kana insanu qatura." Kata Allah orang memiliki kalau dia nyukai juga isyarat perbendaharaan keseluruhnya katikonya takui itu kamihan seduanya jadi takui infak ke orang lain. Nah, kau yang katakan kikir keturun. Kikir dan mengalami perbendaharaan seluruhnya. Ibu-ibu apa yang berhadir? Ya, lain pernah keperangan jam. Bermusik ibu menjawab. Jangan pernah ngelain kok. Sedih gua jemaah kalau udah pernah ibu kepada Abu Sulkan Ustaz Zulkoba jemaah aku sekali Rihda Ilmiah kedua provinsi. Dia setuju ibu? Bapak kan? Nah, juga mencatat Ustaz. Para ibu mencari negari orang lain. Apa? Jangan mengatur negari yang saya rancang. Nah, para kemarin ibu tinggal sampai saja. Terus cek. Nah, ibu udah pernah membawa sopir itu lalu. Nah, sebelum selain karya itu nampak ibu kiri kanan.
juru jaga. Ya, kok banyak bergerak tuan-tuan jadi makanan atau nama besar syurga karo. Coba aja ada makanan diambil dengan suara, diambil dia, diambil dengan kita, diambil dia ada beberapa suara. Lama apa aja kawannya belakang banyak, bawahnya saja. Aduh, ambil pindah ke kaki kanan. Lihat, harap beda dia tu baru aduh dia macam itu kan. Kamarilah apa daripada rombongan bersaji Aiman kuat bawa dia pindah ke kaki kiri. Lampet penuh pak. Dia tu baru kemana? Mulai depan kaki depan. Nah, nampak kawan punya ya gitu tu depan ada ke kawan nanti kawan punya rampok aja baru. Dia dunia bagian banyak dekat dari tak. Bukannya kawan dia, nanti kawan. Tak bisa dapat yang sekurang-kurangnya berang dulu. Mana dulu coba itu. Tidak ada. Mencari nomor itu banyak. Baik. Di mana Pak? Banyak. Oi, ibu kecian cukup bawa yo kerja. Jadi betul di selain yang perpanjang tadi. Kalau ada manusia yang sifatnya seperti itu namanya qatru. Kalau itu sifat yang kita pakaikan di dalam hidup, yang di dalam tidak tenang. Pasti. Karena ada orang seperti itu. Ini kata ayat di sini katakan kalau dibiarkan mereka semua perbendaharaan rahmat yang Allah datang dari Allah itu diambil itu khasyatan ibad tapi takut kepada dia. Ini bentuk keempat dari kebakhilan manusia. Kalau sifat itu ada pada diri kita, jangan harap ketenangan jiwa itu hadir. Nah, tiga orang hampir ini. Yang keempat namanya donin. Ya, dalam ayat dikatakan wa ma huwa 'ala ghaibi bidhanin. Apa itu donon? Donon itu kikir dan barang. Dengan perkara kalau dalam ayat itu katakan dan tidaklah Muhammad itu orang kikir dengan berita yang lain. Informasi. Ada enggak ibu? Jawab apa? Awak minta informasi ke orang terima lagi Pak. Ada tak? Ya. Itu namanya donin. Jadi salah satu bentuk kekikiran kita itu tidak mau berbagi kebajikan, tidak mau berbagi kebaikan. Dalam hal ini berbagi di dalam ilmu dan informasi. Tidak mau berbagi ilmu dan informasi. Kalau orang banyak ilmu dan nak mau berbagi ilmu, dah sesuatu pada diri wadah. Pasti. Ya kan? Banyak itu. Dia dapat informasi, ya, bahwasanya ada tes pegawai, dia ada anak yang ikut. Ditanya orang dari mampu, dari situ ada terkait informasi pegawai. Buka pegawai hantar kamu yang sedang mencari. Kalau dia tahu, kikir nama itu donin dalam Al-Quran. Apakah dia bisa memastikan anaknya lulus kalau tes pegawai? Karena menghambat informasi itu? Tidak. Maka lapangkanlah jiwa kita seperti itu. Kenapa demikian? Karena dengan melapangkan hati kita, tidak kikir dengan informasi, suatu masa pun kita akan diberikan informasi itu oleh orang. Beruntung apa enggak? Beruntung. Aku mengalami hal itu Bapak Ibu berada. Mengalami. Jadi ketika itu anak pertama kali ya. Saya bidan pun bukan kadang menamakan. Kalau itu baca operasi itu tak pandai operasi piti banyak. Sementara dalam piti dibawa ke kampung. Lagi urut dukun bang.
Nah, rupanya semasa di kampung itu ketemulah oleh kawan saya adik Pak Ben, itu memang sana di kampung. Kok ada informasi tes pegawai negeri? Ada informasi itu ke kampung. Itu buka, pulang menjauh pulang balik kepada tes cerita lulus untuk pegawai negeri. Informasi. Tapi jangan pikir suatu ketika kawan apa namanya tahu sadar mentawai. Lu perlu ada pengumuman tes pegawai negeri. Nah bayangkan Pak Ibu, anggota boleh datanglah kepada kini ada perlu tes pegawai negeri untuk dosen. Datang perlu lulus sih Bapak Ibu. Coba bayangkan kalau ada di antara kami tadi tidak mau bagi informasi sama-sama rugi kedua. Jadi awak pernah pilih-pilih. Jangan pikir. Tidak. Ilmu ada berikan. Beritahu. Jadi dalam Al-Quran itu adalah dalil. Maka Rasulullah itu wal amal ghaibi bidalil. Dan tidaklah dia Muhammad itu kikir terhadap perintah lain. Tak perlu yang disuruh ada Nabi. Kau ayat kau dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, oleh sebab itu pengajian ini Bapak Ibu, ternyata kegelisahan jiwa itu faktor utamanya juga berasal dari pendidikan. Ya, maka bagaimana kita bisa bahagia? Kebahagiaan itu sebetulnya obatnya ada di dalam diri. Dalam diri obatnya. Maka ketika kita mau berbagi dengan orang lain, baik berbagi dalam bentuk barang, berbagi dalam bentuk informasi, berbagi dalam bentuk ilmu, tenang jiwa. Tapi kalau segala tadi tidak mau bahagia seperti apa, upatan manusia itu kan menjadi penyakit pada diri kita. Maka oleh sebab itulah, jadi dua hal ini dalam dunia tasawuf dikatakan bahwa kebahagiaan diri itu tidak bisa melepaskan diri dari orang lain. Semakin banyak kita membantu, menolong orang lain, sesungguhnya itu adalah semakin banyak kebaikan kepada diri kita. Semakin banyak kebaikan yang akan kita dapatkan. Jadi kesimpulannya berdasarkan surat Al-Ma'arij tadi berkaitan dengan kajian tasawuf kita bahwa pertama kegelisahan itu muncul di jiwa kita karena ulah kita sendiri. Terlampau banyak berkeluh kesah dan mengupat dan mengeluh. Yang kedua, bersarangnya di dalam jiwa kita sifat bakhil, kikir, yang modelnya tadi ada empat. Mudah-mudahan yang keempat-empat ini tidak ada di dalam diri kita. Amin. Artinya apa? Memudahkan urusan orang lain, maka Allah pun akan memudahkan urusan kita. Diingatkanlah beban orang lain, maka Allah pun akan meringankan beban hidup kita. Begitu. Berilah orang lain, berilah orang susah, maka sesungguhnya Allah akan memberikan juga kepada kita ketika kita berada di dalam kesusahan. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Silakan. Jadi kita tadi wahdi saya ini, ya, karena banyak orang sakit sekarang macam-macam, penyebabnya adalah dari diri kita sendiri. Ya. Mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan? Baik, tinggal ya masih ada 2-3 menit lagi. Jadi sebagai kesimpulannya begitu pentingnya bagi kita dalam hidup menjaga jiwa kita, menjaga rohani kita. Salah satu cara menjaga rohani supaya rohani itu bisa mendatangkan kebaikan adalah memperbanyak berbuat baik kepada orang lain. In ahsantum li anfusikum. Jika kamu banyak berbuat baik, maka kebaikan itu akan datang untuk dirimu sendiri. Tapi jika kamu berbuat baik, maka itu juga akan datang untuk dirimu. Laha maka sabar, mu'alaiha maka sabar. Bagimu, bagi seseorang, pahala kebaikan dari apa yang dilakukan, mu'alaiha maka sabar, dan terhadap dirinya pun akan ditimpakan keburukan dari apa yang dia perbuat. Demikianlah kajian kita malam ini Bapak Ibu. Maka oleh sebab itu mari kita berbuat baik. Jangan kita menjadi orang yang menyesal nanti di akhirat. Banyak, di akhirat itu banyak orang yang menyesal, banyak orang merantap. Salah satu orang yang merantap itu apa? Nah itu dituliskan oleh Ustaz Idi. Lu baca apa tuh?
Ada orang yang menetap di akhirat aturan Tuhan. Surah Al-Munafikun itu ya kan? Nanti kandungnya ayat 10. Apa itu? Perintah Allah yang tidak berinfaklah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada seseorang di antara kalian. Lalu dia berkata sambil menyesal, apa itu? Kalau Allah dapat berinfak, dapat menolong orang, kikir juga baru nanti dia kerana terlebih. Ya Tuhanku, itu permohonan itu nanti dikatakan, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku akan dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang yang soleh. Nah itu ya Allah. Jangan kalau ngomong sakit musuh ya Allah. Aku berinfak banyak-banyak. Itu penyesalan awal. Yang oleh itu jangan gigih. Demikian saja Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.